Kasih tahu asisten kamu ya, suruh cari itu kabel charger. Bilang Erika marah. Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Oke, akhirnya kita jalanin. Setelah kita jalanin, kita berantem. Pertama kali kita berantem adalah masalah charger. Masalah kabel charger, guys. Jadi pada saat itu kabel charger saya kan nggak ada. Dia itu pinjemin kabel chargernya dia. Karena kan itu kan aku kan berangkat keluar kota. Nah, setelah selesai perform, saya buru-buru pulang, terlebih dahulu pulang untuk temani Erika. Karena saya tahu posisinya lagi hamil, saya selesai perform, saya ambil flight yang paling pagi untuk temanin Erika. Saya capek, masih apa. Saya temanin Erika udah nanya, kabel charger di mana? Saya juga belum istirahat kan posisi saat itu kan, saya pokoknya fokus temenin dia aja. Fokus temenin dia deh. Kabel charger di mana? Ada kok. Aku jawab gitu, ada kok. Kasih tahu asisten kamu ya, suruh cari itu kabel charger. Bilang Erika marah. Pada saat itu saya juga tersulut emosi. Saya bilang, ini apa-apaan? Cuman masalah kabel charger aja marah. Selesai masalah itu, kita diem. Akhirnya berbaikan lagi. Jalan lagi. Setelah jalan lagi, pagi hari kita mau keluar bareng. Di pagi hari itu kita mau keluar bareng. Karena pada saat itu celana panjang saya itu semua lagi dicuci. Saya bilang, apa aku pakai celana pendek aja ya? Yang agak saya shock pada saat itu, dia berkata kepada saya, kamu tahu nggak jalan sama siapa? Kok bisa-bisanya pakai celana pendek? Jujur, pada saat itu saya sangat terpukul gitu kan. Tapi saya berusaha positive thinking. Oh mungkin karena ini hormon ibu hamil. Saya diam, saya keluar dari kamar, saya ngerokok, saya mencoba tenangin diri. Kemudian saya berusaha untuk masuk lagi ke kamar tersebut. Ternyata kamar tersebut itu dikunci. Padahal ingin saya itu untuk menyelesaikan gitu loh. Saya sudah nggak emosi, anggap ya udah deh gitu lah. Saya ketuk gak ada jawaban, saya chat gak ada jawaban. Oh ya sudah, tidak lama orang cincin ini telepon. Orang cincinnya telepon, bilang, "Kak, ini cincinnya udah selesai, udah bisa diambil." Oh oke. Cincin udah bisa diambil, oke. Saya telepon teman-teman saya pada saat itu untuk antar saya ambil cincin. Untuk antar saya ambil cincin sama ngopi. Tapi saya chat Erika, saya bilang saya ambil cincin, saya ngopi dulu. Udah pulang dari sana. Setelah ambil cincin, saya berusaha masuk lagi. Ternyata pintu udah dibuka. Tapi ini posisi teman saya sudah pada pulang ya, istilahnya teman saya tuh cuman antar saya. Saya masuk ke kamar. Niatan saya itu untuk bikin mood dia seneng dulu itu. Ini loh cincin udah jadi. Saya coba tunjukin gitu, cuman reaksinya tidak seperti yang saya kira. Dia bikin kata-kata,
saya sepertinya tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Udah, kamu diam aja. Biarkan saya yang bertanggung jawab. Kalau bisa, tidak usah ada orang yang tahu ini anak bapaknya siapa. Saya mau apa lagi gitu kan. Oh ya sudah, karena saya sudah mendapatkan kata-kata tersebut, saya ngomong, masih pada saat itu saya ngomong, nggak marah toh, nggak marah toh. Dia bilang enggak. Oh ya udah, saya beres-beres. Itu jam 2 pagi, antara jam 2 pagi pokoknya itu udah subuh aja deh. Saya telepon teman saya, untuk jemput. Saya beres-beres barang, saya pulang ke rumah saya. Di saat itu juga saya langsung telepon orang tua saya kabarin, Pah, Mah, ini dia bilang nggak mau melanjutkan. Dia tadi bilang aku suruh diam. Kalau bisa anaknya nggak usah tahu bapaknya siapa. Ya sudah kok, papa mamaku bilang gitu. Ya sudah kok, yang penting kamu sudah bertanggung jawab. Oke. Dari sana ya sudah, saya tidak pernah chat-chatan lagi, tidak pernah tanya kabar pun juga tidak pernah, karena saya menghargai kata-kata dia pada saat itu.